Baik, kita beranjak ke diva dan legenda berikutnya, Uni Erni Johan, yang siapa yang tidak kenal dengan lagu Teluk Bayur, dan beliau ini orang Minang, ya membawa nuansa Minang dan sekarang masih aktif berkesenian. Kita akan mendengar pandangan-pandangan beliau terhadap tantangan yang dihadapi oleh seniman-seniman Minang maupun juga seniman nasional di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 dan juga New Normal yang membuat kita tergantung dengan digital. Kami persilakan kepada Uni Erni Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya, saya nggak hafal semua. Kalau lagu gampang ya ngafalin, tapi ini tokoh-tokoh Minang yang luar biasa. Especially hello Unieli Kasimo. Why do I call her Unieli Kasimo? Karena waktu kami keliling tur Eropa waktu itu di Italia, Unieli namanya bukan Eli Kasim, Eli Kasimo. You know, everything like kalau bahasa Italia semua kayak gitu. But it was fun. Unieli bersyukur banget ya bisa ada berapa kali pergi dengan Unieli. Dan menurut Unieli bukan mentang-mentang ini ada Unieli, but she is the only one dan kita bangga. Kita, rasanya kepingin apa gitu loh dari Provinsi Sumatera Barat bikin suatu, karena nggak mungkin Unieli ataupun almarhum udah nasib tergantikan. No, they are both like apa ya, udah couple yang nggak bisa dipisahkan. Dan luar biasa ide-ide yang cemerlang dan nomor satu yang Unieri alami yaitu kita kalau mau maju, number one is disiplin. Kalau nggak ada disiplin, nggak mungkin kita bisa meraih apa yang kita sudah. Jadi kita banyak bersyukur kepada Allah untuk segala sesuatu karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 5 minutes ahead ya, 5 menit ke depan kita nggak pernah tahu. Jadi kita mensyukuri dan dalam keadaan sekarang kebanyakan orang masih di lockdown dan teknologi sudah canggih, sudah apa ya kita menyesuaikan aja. Asal kita nggak lepas daripada kepribadian kita dan kita selalu ingat kemana kita pergi. Kita nggak, alhamdulillah kita orang Minang. Apa ya, ada rasa nggak tahu ya, bukan not to namanya nggak menghargai suku-suku lain, tapi kalau kita belajar sejarah luar biasa di Indonesia ini, kalau boleh kita nggak ngomong sukuisme, but it is a fact. Jadi orang-orang yang dari Sumatera Barat, they really got the brains, bukan karena makan gulai otak ya, but they really are smart gitu. Di samping itu orang Sumatera Utara juga pintar-pintar gitu. Well anyway, semua orang boleh pintar, tapi kalau kita, yang penting kita harus menyesuaikan apapun, apa porsi kita. Gitu. Jadi untuk seseorang yang dibilang sukses itu apa? Tanda tanya kan. I sukses itu dilihat dari segi mana dulu gitu kan. Nggak boleh lekas puas, cuman kita harus selalu ingat, berjuanglah untuk nasibmu, tapi terimalah takdirmu. So we have our limitations. Kita nggak mungkin bisa melewati semua, karena itu semua Allah punya kuasa. Jadi selama peran kita seperti Unieli dan Unieri juga di sini, kita mungkin sering kita rewind sejarah hidup kita lihat ke belakang betapa kita sangat bersyukur pada Allah. Because what we have achieved now, it's really a blessing dari Allah ya. Kita bisa apa adanya sekarang ini karena kemarin-kemarin. Nah, tapi yang penting sisa hidup ini kalau bisa kita jaga kesehatan dan kita selalu berguna untuk seluruh lingkungan kita, seluruh masyarakat. Ya memang kalau artis seniman zaman dulu, zaman Unieli, Tante Titi Puspa dan semuanya itu yang legend-legend semua beda sekali. Zaman dulu kita nggak perlu pakai iklan, directly kalau kita ada hit, ada apa, langsung dikenal, langsung apa. Nah kalau sekarang nggak semudah itu, dan it needs perjuangan, and yes, really a will ya di dalam hati kita. Kalau nawa itu kita baik, insya Allah ya saya rasa gitu. Dan I don't know, saya mesti banyak bersyukur pada Allah. Artinya alhamdulillah dengan lagu Teluk Bayur, yang lagunya tuh gampang sekali ya, cuma lagu yang gimana. Tapi dengan lagu itu Unieri merupakan penyanyi Indonesia pertama yang mendapat piringan emas saat itu tahun 65. Dia sangat bersyukur. Dan juga perjalanan Unieli sudah 60 tahun dalam bidang seni. Beda tipis kalau Ambo
58 tahun baru berkiprah di bidang seni, ya film juga dan sebagainya. But anyway, yang Uniari mau sampaikan, kita jangan terlalu gampang puas, tapi jangan juga putus asa. So we have to think of something. Jadi memang nggak ada salahnya kapan-kapan misalkan Uniari sama Uniarni sama Bur Malis, kita adakan pertemuan ya, kita datang apa ke rumah Uniari ya sambil silaturahmi. We'll think or we'll write apa ideas kita tuh apa gitu. What can we do artinya? Karena kita yakin loh bahwa Indonesia ini kita negara yang kaya raya, seni budayanya juga, kandungan geologisnya semuanya. We are a very rich nation. Tapi bagaimana mempertahankan? I don't like politics, but you have to know about it. So no politics ya, okay. But anyway, kita harus bisa survive during this time of lockdown. I mean, sometimes Mary suka nangis gitu lihat keadaan rakyat kita gini. They're all sufferings. They're semuanya kelaparan semua. Jadi kadang-kadang kalau dipikir orang meninggal bukan hanya karena corona apa corona, bukan. But because they have nothing to eat. Mereka nggak punya apa-apa lagi. So maksud Uni kita harus lebih giat lagi di bidang sosial dalam keadaan yang seperti ini. Let's make apa ya yang pokoknya bisa menghasilkan, kita bisa sumbang ke mereka. Mereka itu kasihan, kita masih bersyukur, masih bisa makan, bisa napas, masih bisa tidur, ada aircon. Tapi mereka gimana yang di kolong jembatan, yang di apa? And they are our people. Mereka saudara kita semua sebangsa setanah air. So I think dengan pertemuan seperti ini, walaupun dengan Zoom. So this is the first time I do a meeting with the Zoom because I'm really gaptek ya. So I ask my daughter, or sometimes cucu-cucuku ya, tolong gitu, because aku nggak mau pusingin diriku. Enggak, I have to stay healthy. So in a healthy mind, my healthy body, and vice versa. So itu aja yang Unari bisa bilang. Itu marilah kita adakan bagaimana itu pertemuan-pertemuan yang sama Uniali, sama Bur gitu. Jadi supaya apa plan kita jangka pendek, jangka panjang. Yang penting kita kasih lihat dunia. This is Indonesia, but this is also Minangkabau. We are part of Indonesia, and we did or doing, we are still doing big ini ya sumbangan-sumbangan dalam segala bentuk. Itu aja. Jadi ya mudah-mudahan. So I'm not a good speaker, but I can talk very fast. Bisa ngomong cepat sekali dia seorang Padang ya. So anyway, I'm proud to be orang Minang. I'm proud, and apa yang ada di Uniarni ataupun Uniali bisa hidup kita ini. Marilah kita bersama-sama, kita rangkul, kita jual Indonesia ke dunia, tapi khususnya Minangnya. Jadi people know gitu, oh Minangkabau, oh Minang is so great. Bahkan saya punya ponakan, anaknya dikasih nama Sumatra. Dia ibunya, tantenya Mami, bapaknya orang Australia. Tapi she is proud to be ada darah Indonesia, di darah Minang. Pinter bahasa Minang. Pinter di mana dia berada, dia bahasa ini, bahasa itu, semua dia bisa. So think of it, kita harus ya, kita jadi satu, semua seniman tua muda, no problem. Yang penting kita bisa menyumbangkan apa yang kita bisa untuk supaya dunia ini, artinya yang melalui seni budaya bisa lebih maju lagi, insya Allah di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Uni. Terima kasih banyak Uni Erni. Waalaikumsalam. Luar biasa ya.